Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Fernando. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Salam Solidarity Forever. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan coba membahas sebuah materi dalam media pendidikan, yang mana materinya adalah kerja bangku. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Di antaranya adalah kita akan membahas tentang pengertiannya. Yang kedua itu macam-macam perkakas tangan. Nah, yang ketiga itu ada APD, dan yang terakhir itu ada mengikir. Pekerjaan kerja bangku ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan pekerjaan tangan. Yaitu pekerjaan itu dilakukan dengan tangan yang dibantu dengan alat-alat kerja seperti kikir atau sebagai macamnya nantinya. Nah, ini dia macam-macam perkakas tangan. Sekarang kita akan coba membahas satu persatu dari macam-macam perkakas tangan tadi. Yang pertama kita akan membahas ragum. Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja pada saat melakukan pekerjaan kerja bangku. Nah, di antara pekerjaannya itu adalah yang pertama itu kita bisa saat mengikir, saat mengebor, saat memahat dan lain-lainnya. Jadi nanti saat kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan tadi, maka dari benda kerja tersebut nantinya tidak akan lari-lari, yang nantinya akan dapat merusak dari benda kerja tersebut. Nah, untuk menghindari kerusakan dari benda kerja ini, pada ragum ini akan ada namanya penjepit. Pelapis penjepitnya itu yang bernama face clamp. Yang kedua ini kita akan membahas kikir. Nah, untuk kikir ini digunakan untuk mengurangi sebagian material dari suatu benda kerja dengan cara memalut. Nah, dalam kikir ini terbuat dari baja karbon tinggi. Jadi yang biasanya disebut dengan baja spesial. Kegunaan secara umum dari kikir ini adalah untuk mengurangi sebagian atau beberapa material yang berlebih dari suatu benda yang nantinya akan didapatkan hasil seperti meratakan suatu benda kerja atau mencekungkan suatu benda kerja, cembung, bulat, dan lainnya. Macam-macam kikir. Kikir terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada kikir bastard, kikir half smooth, dan kikir smooth. Sebelum kita melakukan suatu pengikiran, kita harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama itu kita harus memperhatikan posisi kaki. Nah, dalam posisi kaki ini sebaiknya teman-teman itu kakinya sedikit dibuka ke depan, kaki kiri itu mengarah ke arah ragum. Yang kedua itu kita harus memperhatikan gerakan badan dan lutut kita. Kenapa kita harus memperhatikan gerakan badan lutut kita? Karena ini sangat penting pada saat kita melakukan pengikiran. Sebab nanti pada saat pengikir, kalau gerakan badan dan lutut kita tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka kelelahan akan cepat datang pada diri kita. Nah, yang ketiga itu adalah posisi tangan kita pada saat mengikir. Hal ini harus kita perhatikan karena ini berpengaruh nantinya terhadap hasil pengikiran kita. Kalau posisi tangan kita tidak pas atau tidak sesuai dengan apa yang standar untuk mengikir, maka benda kerja kita nantinya akan hancur atau tidak sesuai dengan apa hasil sebenarnya yang kita inginkan. Yang keempat itu kita memperhatikan tekanan pada kikir. Nah, harus sangat diperhatikan pada saat kita mengikir karena tekanan sangat berpengaruh terhadap hasil pengikiran kita. Jika tekanan yang kita berikan terlalu kecil, maka hasil pengikiran akan terasa lama, dan jika tekanan yang kita berikan pada saat kita mengikir sangat besar, maka hasil pada pengikiran kita itu nantinya sangat kasar. Yang ketiga kita akan membahas penggores. Nah, penggores ini digunakan untuk menandai ukuran pada suatu benda kerja. Penggores itu terbagi atas beberapa macam, teman-teman bisa lihat. Di sini ada penggores dengan tangan sedukan, yang kedua itu penggores dengan satu ujung bengkok, dan yang ketiga itu penggores dengan satu ujung diubah. Nah, yang keempat itu ada penitik.
Nah, penitik ini dapat digunakan untuk menitik bagian benda kerja yang akan dibuat. Bentuk penitik yang sering digunakan adalah silinder yang dikartel dengan ujung tirus yang bersudut 250 sampai 300. Selanjutnya kita akan membahas mistar baja. Nah, untuk mistar baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja yang berukuran pendek. Selain itu juga dapat dipakai untuk membimbing gores dalam melukis batangan pada plat yang digunakan. Nah, ukuran panjang dari mistar baja ini bermacam-macam. Ada yang berukuran 30 cm, ada yang 60 cm dan sampai dengan 100 cm. Sekarang kita masuk ke mistar siku. Nah, alat ini digunakan untuk menyiku ketelitian dan dari benda kerja. Ukuran panjang dari siku ini berkisar dari 30 cm dan terbuat dari bahan baja. Jadi biasanya mistar siku ini digunakan pada saat kita melakukan atau menggambar pola pada bahan kerja pada saat kita melakukan kerja bangku. Selanjutnya kita akan membahas palu. Nah, palu di sini bukan yang itu kemarin yang kena gempa ya. Jadi palu di sini adalah alat pemukul yang harus disediakan pada setiap bengkel-bengkel. Nah, untuk palu ini tidak hanya pada proses pekerjaan dalam teknik mesin saja ya yang digunakan. Nah, untuk dari segi setiap pekerjaan kita biasanya juga menggunakan palu. Seperti pada teknik sipil itu di bangunan juga kita bahas menggunakan palu, di otomotif kita juga menggunakan palu. Nah, di mesin ini palu yang biasanya kita gunakan itu digunakan untuk memukul, seperti memukul plat-plat untuk pembentukan plat yang digunakan pada workshop fabrikasi. Nah, untuk palu dilengkapi dengan pemegang atau gagang kayu sebagai tangkai pemukul. Jenis dan ukuran palu bervariasi sesuai dengan fungsinya. Oke, next kita membahas tentang sikat kikir. Nah, untuk sikat kikir ini berbentuk seperti teman-teman bisa lihat di samping saya. Itu sikat kikir ini berfungsi untuk membersihkan kikir dari butiran-butiran besi yang melekat pada benda kerja. Nah, biasanya kalau dalam pengelasan itu sikat kikir ini untuk digunakan untuk membersihkan terak-terak pada sisa-sisa pengelasan. Nah, untuk bagian kikir ini itu ada dua sisi yang berbeda. Biasanya pada kikir ada dua sisi yang berbeda. Yang satu sisinya itu ada sikat yang kasar dan satu sisinya lagi itu ada sikat yang halus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang maluruf. Jadi pada maluruf ini digunakan untuk proses stempling. Stempling itu yaitu memberi nomor atau huruf pada benda kerja. Dalam proses stempel ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena dilakukan dengan satu kali pukulan saja. Karena apabila kita melakukan pemukulan berulang kali, maka posisinya akan berubah dan huruf atau angka akan hancur. Jadi di sini pada saat kita melakukan pekerjaan maluruf ini, itu memang dibutuhkan sangat kehati-hatian pada saat bekerja. Seperti yang disampaikan tadi, itu satu saja kita melakukan kesalahan, jadi nanti pada benda kerjanya akan tidak bagus atau biasa disebut dengan cacat. Oke, kita akan membahas tentang gergaji besi. Nah, bisa sama-sama kita lihat gambar dari gergaji besi. Nah, untuk gergaji besi ini biasanya digunakan untuk memotong benda kerja yang biasanya memotong besi-besi yang tipis atau yang kecil. Nah, untuk bentuk dari gergaji besi ini sedikit beda dengan gergaji kayu, karena gerginya yang kecil dan ujung depan dan belakangnya itu ada pemuntir yang gunanya untuk mengencangkan dan mengendorkan gergaji besi. Jadi pada saat kita ini biasa juga kita gunakan untuk mengganti mata gergaji tersebut yang sudah tidak layak pakai lagi, makanya ujung depan dan belakang puntirnya itu kita putar, kita buka dan diganti dengan mata gergaji yang baru. Gergaji ini ada besi jumlah gerigi dalam tiap incinya.
Jadi pada mata gergaji besi ini ada atau jumlah gigi dalam tiap insinya itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu disebut dengan racket set, yang kedua itu disebut dengan strike set, dan yang terakhir itu disebut dengan wavy set. Nah, untuk yang racket set ini fungsinya untuk umum, dan untuk strike set itu untuk non fermo atau paduan, dan yang ketiga itu wavy set difungsikan untuk baja profil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tap. Nah, tap adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan ulir pada suatu benda kerja. Bentuk tap dibuat secara khusus di mana ulir-ulir potong dibuat secara presisi. Nah, untuk bahan dari tap ini pembuatannya adalah untuk bahannya itu terbuat dari baja perkakas, baja potong cepat. Untuk melakukan penguliran dengan menggunakan tap ini diperlukan alat bantu, yaitu tangkai tap atau pemutar tap. Nah, jadi tangkainya itu digunakan nanti untuk memudahkan untuk memutar tap tersebut untuk membuat ulir. Nah, berbentuk batang berulir luar yang mempunyai sisi alur 3 atau 4. Satu set tap itu berisi 3 buah, yaitu nomor 1 untuk awal pembuatan ulir, nomor 2 untuk perluasan ulir, dan yang nomor 3 itu untuk finishing, yang dilengkapi dengan tangkai tap yang panjang. Lengan pemutar disesuaikan besar kecilnya diameter tap yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang snare. Jadi snare adalah alat untuk membuat ulir. Bentuk snare menyerupai mur, tetapi ulirnya merupakan mata potong. Gigi ulir setelah dibentuk kemudian dikeraskan dan temper agar dia mampu melakukan pemotongan terhadap benda kerja. Pada proses pembuatan ulir, snare dipegang oleh tangkai snare. Snare yang biasanya digunakan untuk pembuatan ulir adalah snare pejal dan snare bercelah. Oke, untuk pembagian snare itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama itu snare pejal. Snare jenis ini berbentuk segi 6 atau bulat. Untuk memudahkan dalam penguliran awal, maka pada snare jenis ini tidak seluruh mata potongnya itu sama besar, tetapi sedikit tirus pada bagian mata potong awal. Dengan demikian, benda kerja dapat masuk ke dalam snare sedikit mudah. Jadi guna mata potongnya itu sedikit tirus ya, supaya untuk benda kerja yang kita masukkan ke dalamnya itu gampang gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu snare bercelah. Snare jenis ini banyak digunakan untuk pembuatan ulir luar karena ia memiliki kelebihan daripada snare pejal. Kelebihan tersebut antara lain besar diameter dapat diperbesar dan diperkecil sampai ukuran standarnya. Dengan demikian, pada waktu penguliran pendahuluan diameternya diperbesar dan pada waktu finishing diameternya dikembalikan pada ukuran standarnya. Pengaturan tersebut dengan menggunakan baut penyetel. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke mesin bor. Nah, untuk mesin bor gunanya untuk melubangi benda dan memperbesar lubang yang sudah ada. Berikut ditampilkan gambar mesin bor. Bisa dilihat gambar mesin bornya seperti apa. Nah, untuk di sini ada bagian-bagian dari mesin bor tersebut. Yang pertama itu ada motor, ada tuas hantam, tiang peti, spindal gurdi, meja kerja, dan dasar dari mesin bor. Pembahasan selanjutnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian ukuran hingga 1/100 mm. Jadi jangka sorong ini untuk pembacaan hasil pengukuran sangat tergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Jadi sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan bermacam alat bacaan digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0,05 mm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm. Jadi untuk penggunaan jangka sorong ini, untuk hasil ketelitian itu, hasil pengukurannya itu memang tergantung dari bagus atau tidaknya alat yang kita gunakan. Oke, kegunaan dari jangka sorong ini ada 2 macam kegunaannya. Yang pertama itu untuk mengukur diameter luar benda. Jadi untuk mengukur diameter luar benda ini ada caranya. Di antaranya itu yang pertama kita
memutar kunci dari jangka sorong ini ke bagian kiri. Lalu kita buka rahang dari jangka sorongnya, terus masukkan benda ke rahang bawahnya. Lalu geser rahang agar rahang tepat pada benda, dan selanjutnya itu kita dikunci benda tersebut dengan memutar kembali untuk di bagian pengunci dari jangka sorong tersebut. Yang kedua itu kegunaannya itu untuk mengukur diameter dalam benda. Cara mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau tabung. Nah, caranya itu ada step-stepnya. Yang pertama itu kita memutar kunci ke bagian kiri, masukkan rahang atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, lalu putar pengunci ke kanan. Nah, mungkin caranya itu lebih kurang sama, cuman perbedaannya di sini adalah kalau pada bagian diameter luar itu kita menggunakan rahang bawah, dan untuk mengukur diameter bagian dalam itu kita menggunakan rahang yang bagian atas. Nah, untuk pembahasan perkakas tangan mungkin cukup sampai jangka sorong. Sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, itu alat pelindung diri atau biasanya disebut dengan APD. Nah, APD ini ada berbagai macam APD di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu yang akan kita bahas itu kacamata pengaman. Yang kedua itu ada masker. Yang ketiga itu ada sarung tangan. Yang keempat ada baju dan celana kerja. Dan yang terakhir itu ada sepatu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari masing-masing APD tadi. Yang pertama itu fungsi dari kacamata pengaman. Nah, untuk fungsi dari kacamata pengaman ini, atau yang bisa disebut safety glass, itu berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya saat mengikir. Jadi ini biasanya digunakan pada saat yang pertama itu pada saat mengikir, itu memang berguna. Kalau kita melakukan pengelasan itu sangat berfungsi sekali untuk melindungi mata dari sinar dan percikan pengelasan, dan juga nanti berfungsi sebagai pekerjaan-pekerjaan dari pekerja bangku lainnya. Yang kedua itu ada masker atau biasa disebut dengan respirator. Nah, fungsi dari masker ini sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat kerja dengan kualitas udara buruk. Misalnya udara yang berdebu dan beracun. Jadi mungkin nanti bisa lihat di sini bentuk dari maskernya seperti apa. Baju dan celana kerja. Nah, untuk fungsi dari baju dan celana kerja ini berfungsi melindungi badan dari benda tumpul, benturan, goresan saat praktik kerja bangku. Jadi sedangkan celana kerja berfungsi melindungi bagian bawah tubuh dari benda tumpul, benturan, goresan saat praktik kerja bangku. Yang terakhir itu kita membahas fungsi dari sepatu. Fungsi dari sepatu ini seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat, berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas atau cairan kimia. Jadi sepatu ini memang tidak sembarangan sepatu yang biasa kita pakai untuk jalan-jalan, tapi ini memang sepatunya memang safety untuk bagian kaki kita, baik dari benda panas, benda yang keras maupun benda-benda yang tajam. Teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kerja bangku kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.